Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 36. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa. Dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria. Lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu, langsung dari mulut Yeremia, segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali, Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi, pada hari puasa, engkau yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan, dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan, dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu. Sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak Panitera Safan, di pelataran atas, di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar Panitera. Di sana tampak duduk semua pemuka, yakni Panitera Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Zedekia bin Hananya, dan semua pemuka lain. Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya, bin Selemia, bin Kusi kepada Baruk mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu.
dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, "Silakan duduk dan bacakan itu kepada kami." Lalu Baruk membacakannya kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, "Kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja." Bertanyalah mereka kepada Baruk, katanya, Beritahukanlah kepada kami, bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini? Jawab Baruk kepada mereka, Segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, Pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu. Lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9, dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya dan Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan Pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel, dan Selemia bin Abdeel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, Ambil pula lah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama, yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim, Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak
sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya, dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem, dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula, masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yeremia pasal 36 yang sudah kita dengarkan menggambarkan peristiwa penting dalam pelayanan Nabi Yeremia, di mana Tuhan memerintahkan dia untuk menuliskan firman-Nya dalam gulungan kitab sebagai peringatan bagi bangsa Yehuda. Namun respon Raja Yoyakim terhadap firman Tuhan sangat mengejutkan. Ia membakar gulungan itu sebagai bentuk penolakan terhadap peringatan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, penjelasan-penjelasan firman Tuhan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, perintah Tuhan kepada Yeremia. Tuhan memerintahkan Yeremia untuk menuliskan sebuah nubatan yang telah diberikan sejak zaman Raja Yosia. Tujuannya adalah agar bangsa Yehuda mendengar dan bertobat dari kejahatan mereka sehingga Tuhan mengampuni mereka. Yeremia dan Baruk menuliskan firman Tuhan. Karena Yeremia berhalangan, ia meminta Baruk menuliskan firman Tuhan dan membacakannya di bait Allah. Mereka berharap bahwa bangsa Yehuda akan bertobat setelah mendengarkan firman Tuhan. Pada bulan ke-9 di tahun ke-5 pemerintahan Yoyakim, puasa diadakan dan Baruk membacakan gulungan firman Tuhan kepada rakyat. Lalu bagaimana tanggapan para pemimpin? Beberapa pemimpin yang mendengarkan firman itu merasa takut dan ingin segera menyampaikannya kepada raja. Mereka menyarankan Yeremia dan Baruk untuk bersembunyi karena bahaya yang mungkin akan mereka hadapi. Selanjutnya Yoyakim membakar gulungan kitab. Raja Yoyakim mendengarkan firman itu tetapi tidak menyesal atau takut. Ia justru memotong dan membakar gulungan kitab sebagai tanda penolakan terhadap Tuhan. Meskipun beberapa pejabat menasihatinya untuk tidak membakarnya, Yoyakim mengabaikan peringatan itu. Raja bahkan memerintahkan penangkapan Yeremia dan Baruk, tetapi Tuhan melindungi mereka. Selanjutnya Tuhan memberikan firman-Nya kembali. Tuhan memerintahkan Yeremia untuk menulis kembali firman-Nya di gulungan baru. Tuhan menubuatkan penghukuman bagi Yoyakim. Keturunannya tidak akan memerintah di tahta Daud dan ia akan mati dengan hina. Gulungan yang baru bahkan berisi lebih banyak firman daripada yang pertama. Renungan yang boleh kita ambil dan aplikasinya dalam kehidupan kita yang pertama. Firman Tuhan tidak bisa dihapuskan. Yoyakim berpikir bahwa dengan membakar gulungan ia dapat menyediakan firman Tuhan. Namun Tuhan justru memberikan firman-Nya kembali dengan tambahan yang lebih banyak. Ini mengajarkan bahwa firman Tuhan kekal dan tidak dapat dimusnahkan oleh manusia. Yesaya 40:8. Lalu yang kedua, respon terhadap firman Tuhan. Ada dua respon berbeda dalam pasal ini. Yang pertama, para pemimpin yang takut dan ingin bertindak benar. Lalu yang kedua, Raja Yoyakim yang keras hati dan menolak firman Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Bagaimana respon kita ketika firman Tuhan kita dengarkan? Apakah dengan ketaatan atau dengan penolakan?
Saudaraku, yang selanjutnya yang ketiga adalah peringatan akan hukum Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa Yehuda untuk bertobat, tetapi mereka mengeraskan hati mereka. Akibatnya hukuman Tuhan pasti terjadi dan Yerusalem akhirnya dihancurkan oleh Babel. Ini menjadi peringatan bahwa menolak firman Tuhan membawa konsekuensi serius dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah kesetiaan Yeremia dan Baruk. Meskipun menghadapi ancaman, mereka tetap setia menyampaikan firman Tuhan. Ini mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan meskipun menghadapi perlawanan. Kesimpulan Yeremia 36 menunjukkan bahwa Tuhan adalah kekal dan tidak ada yang bisa membungkamnya. Respon kita terhadap firman Tuhan menunjukkan masa depan kita. Apakah kita memilih untuk bertobat atau menerima berkat-Nya, atau menolak dan menghadapi hukuman-Nya? Saudara ini berkati Tuhan, saat ini kita dipanggil untuk taat kepada Tuhan dan setia menyampaikan kebenaran apapun tantangan yang di depan kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Dan jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan ini, boleh like, komen, dan share sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.